Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan Digital Educative Training with Iskai Community. Bagaimana Bapak Ibu kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan hari kedua pelatihan ini masih bersama dengan saya Retno Wulan. Di sini saya akan membahas atau pengenalan terlebih dahulu tentang apa itu digital educative learning, kemudian benefitnya atau kelebihannya itu apa, kemudian latar belakang yang bisa memicu terjadinya digital educative learning itu apa. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Digital educative learning ini dilatar belakangi oleh beberapa hal ya Bapak Ibu. Yang pertama, ini saya rangkum menjadi 3 poin saja ya, atau 3 poin penting atau 3 poin kunci. Yang pertama terkait adanya tekanan dan ada juga kompetisi atau persaingan yang tajam di berbagai aspek kehidupan secara global ya. Jadi generasi muda saat ini itu tidak hanya berkompetisi dengan lingkungan sekitar atau lingkungan dekatnya saja, namun juga dia berkompetisi secara global dengan semua orang seluruh dunia seperti itu ya. Nah, dengan adanya digital educative ini kita mempersiapkan siswa selagi masih dalam masa belajar ya untuk bisa lebih siap lagi menghadapi era globalisasi seperti itu. Karena apa? Saat ini kan siswa tidak hanya bisa belajar dari lingkungan terdekatnya saja, tapi juga siswa itu belajar dari seluruh dunia. Dia bisa mengakses mana saja, dia bisa membandingkan kehidupan dari berbagai negara seperti itu ya. Nah, dengan adanya digital educative learning ini, maka bisa membuat siswa itu lebih relevan dan lebih sesuai lagi untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Poin yang kedua yaitu dilatar belakangi karena adanya muncul internet dan media sosial. Dengan adanya internet, maka siswa itu ada banyak faktor yang bisa mengalihkan atau mendistraksi dari fokusnya siswa ya. Internet siswa bisa mengakses apa saja, bisa mengakses YouTube misalnya, TikTok atau platform-platform atau media sosial lain yang mana itu sangat menarik ya dan pasti akan mendistraksi atau mengalihkan perhatian siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Tentunya dalam belajar mengajar siswa akan lebih mudah atau cepat bosan karena sudah terbiasa untuk menikmati sesuatu yang menyenangkan, misalnya bermain game online atau bermain media sosial yang tidak kenal waktu. Nah, dengan adanya digitalisasi pendidikan, maka diharapkan saat bermain gadget itu siswa tidak hanya mencari hiburan, tapi juga bisa belajar dengan lebih menarik di sana. Berikutnya, karena ada perkembangan yang cepat di bidang teknologi. Ya, jadi belakangan ini teknologi itu sangat berkembang pesat dari berbagai bidang ya. Salah satunya di bidang pendidikan. Sangat banyak bermunculan berbagai platform, aplikasi, game, dan media pembelajaran, kelas-kelas online yang bisa dimanfaatkan guru, baik yang gratis maupun yang berbayar. Jadi tergantung dari kita, apakah kita mau terus belajar atau tidak ya. Kalau kita mau terus belajar, ada banyak sekali media-media, bahan-bahan ajar yang bisa kita akses secara gratis. Kelebihan atau benefit dari pendidikan berbasis digital atau belajar itu menjadi lebih efisien. Kenapa? Misalnya kita membuat materi ajar itu setiap akan masuk kelas baru kita membuatnya baru lagi, tapi saat ini dengan adanya digitalisasi pendidikan, sekali kita membuat materi ajar, bahan ajar, misalnya kita membuat video pembelajaran, bisa digunakan berkali-kali, bisa juga digunakan di tahun-tahun berikutnya, sehingga itu bisa menghemat waktu dan tenaga. Itu dari segi Bapak Ibu guru ya, dari segi siswa pun demikian ya. Jadi misalnya Bapak Ibu gurunya men-share suatu materi atau PDF atau PowerPoint dan sebagainya di kelas online, maka materi tersebut akan terarsip dengan baik dan runtut ya, sesuai dengan urutan waktu. Jadi siswa tidak ada alasan lagi untuk tidak mendapatkan materi karena jelas-jelas untuk materi tersebut sudah diposting di kelasnya. Dan suatu saat jika siswa membutuhkannya bisa membukanya kembali seperti itu.
Kemudian berikutnya, benefit dari pendidikan berbasis digital adalah bisa meningkatkan kreativitas guru ya. Karena ada berbagai platform yang bisa guru manfaatkan, misalnya game-game online yang bisa diakses secara gratis maupun berbayar, maka guru bisa memanfaatkannya. Begitupun dengan peserta didik ya. Misalnya guru memberikan penugasan ke siswa itu tidak hanya on paper ya atau di atas kertas, tapi guru bisa memberikan tugas-tugas yang lebih mengasah kreativitas siswa. Misalnya membuat postingan di Instagram seperti itu ya, atau membuat video pembelajaran, video time lapse dan sebagainya. Dengan demikian, kalau kreativitas guru dan siswa itu bertambah, maka otomatis akan meningkatkan daya saingnya dan menjaga agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pada akhirnya itu semua bisa memperkaya sumber belajar. Maksudnya bagaimana? Misalnya pada saat guru itu membuat game pembelajaran di platform tersebut, ada juga yang guru tidak perlu membuat, namun tetap bisa memainkan game dari dari game yang sudah pernah dibuat oleh orang lain, seperti itu ya. Jadi tidak hanya kita bisa memberikan atau membuat game baru, tapi kita juga bisa memanfaatkan game yang sudah pernah dibuat oleh orang lain, dan itu secara tidak langsung bisa memperkaya ekosistem di situ ya. Jadi koleksi gamenya jadi semakin banyak sehingga memperkaya sumber belajar. Berikutnya kita bahas tentang educations ya, bagaimana penerapan educations di era pembelajaran digital ini. Tentunya di era pembelajaran digital sudah ada banyak sekali platform yang bisa Bapak Ibu guru manfaatkan untuk bisa mendukung pembelajaran yang kreatif ya, atau menimbulkan kreativitas siswa maupun guru. Yang pertama, misalnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan platform-platform untuk mengadakan video conference ya, misalnya Google Meet dan Zoom. Namun tidak sampai di situ saja, misalnya Bapak Ibu bisa mengkolaborasikannya dengan slide PowerPoint untuk presentasi, bisa juga memadukannya dengan whiteboard digital. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan platform-platform yang menyediakan kelas online ya, misalnya yang paling terkenal yaitu GCR atau Google Classroom, Microsoft Teams, Kelas Dojo, dan sebagainya. Selain itu, Bapak Ibu dengan kelas online ini memungkinkan supaya bisa berinteraksi dengan siswa secara real time dan juga bisa chat ya Bapak Ibu ya. Jadi seolah-olah siswa itu belajar sambil bermain sosial media. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengevaluasi pembelajaran secara online ya dengan menggunakan misalnya Quizzes, Kahoot, Google Form, dan sebagainya ya. Ada beberapa macam alat evaluasi online yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, kelebihan dari evaluasi online ini Bapak Ibu tidak perlu untuk on paper ya atau membuat soalnya di atas kertas ya. Jadi cukup dengan Bapak Ibu mengetikkan soal dan soal tersebut bisa digunakan berkali-kali bahkan di tahun-tahun berikutnya. Selain itu juga Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil secara langsung ya tanpa perlu mengoreksi satu persatu tugas dari siswa. Selanjutnya Bapak Ibu bisa memberikan game saat berlangsungnya KBM atau kegiatan belajar mengajar, baik di awal pembelajaran, di tengah maupun di akhir pembelajaran ya. Misalnya dengan aplikasi Bamboozle, Quizlet, Quizwizard, Eclipse Crossword, dan sebagainya. Yang terakhir, Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan kelas online tersebut dengan orang tua ya. Jadi membentuk komunikasi dengan orang tua secara online. Jadi ada beberapa platform kelas online yang bisa mengkolaborasikan atau memasukkan orang tua ke dalam kelas tersebut supaya bisa memantau pembelajaran. Nah, dalam pelatihan educative learning ini ada beberapa materi yang akan kita bahas ya dalam rangkaian sebagai berikut. Yang pertama ada materi education atau Ziteboard atau papan tulis virtual, kemudian ada juga papan tulis virtual dengan Jamboard, kemudian ada Slido yaitu platform untuk bisa berinteraksi dengan siswa, dan juga ada Seesaw ini untuk menilai
siswa secara menyeluruh ya dan kolaboratif ya dengan membuat jurnal pembelajaran. Kemudian ada Answer Garden, yaitu aplikasi untuk membuat cloud kata-kata atau kalimat ya. Demikian tuh tadi Bapak Ibu untuk paparan materi pengenalan dari pelatihan educative training ISKAI Community. Selamat mengikuti materi pertama. Berikutnya, sekarang saatnya kita membahas untuk materi yang pertama, yaitu Zitoboard ya. Sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu sudah terkoneksi dengan internet ya, seperti biasa. Kemudian kita double klik untuk browser atau mesin pencari yang biasa digunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Ini sudah saya buka ya. Saya tambah tab baru, kemudian kita ketikkan di tempat pencarian yaitu zitoboard.com, lalu kita enter. Jadi apa itu Zitoboard ya? Sebelum kita mulai, kita sedikit perkenalan terlebih dahulu tentang Zitoboard ya. Jadi Zitoboard ini merupakan online whiteboard, yaitu whiteboard online dengan real time kolaborasi. Jadi kolaborasi secara real time dan dia itu bersifat ringan ya. Ini ya. Zitoboard is a lightweight whiteboard website which work on any device. Jadi bisa dimainkan di berbagai device ya, mulai dari laptop, tablet, mobile device, dan lain-lain ya. Intinya bisa dimainkan dari berbagai device dan dia itu ringan websitenya. Jadi dibuka itu mudah dan tampilannya juga sederhana. Kemudian ada juga tersedia versi gratis dan ada juga versi yang berbayar, seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk mencoba login. Kita klik tombol login yang ada di pojok kanan atas. Nah, untuk login di sini kita tidak perlu, tidak wajib ya untuk mendaftar menggunakan email dan password. Kita bisa langsung masuk menggunakan Facebook atau masuk menggunakan Google. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk menggunakan Google. Kita klik login with Google. Nah, kita pilih untuk akun yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam Zitoboard-nya. Di sini saya menggunakan akun ini. Jika sudah, akan muncul halaman ini adalah halaman utama atau whiteboard-nya ya. Namun ini belum muncul untuk whiteboard-nya. Untuk membuatnya bagaimana? Kita klik sebelah sini ya. Di sini jelaskan juga untuk kelebihan-kelebihan dari Zitoboard ini ya. Yang pertama, incredibly fast, yaitu dia sangat cepat diakses ya. Dia karena websitenya tuh ringan, super efektif karena bisa langsung di-share secara real time. Misalnya saat kita melakukan Zoom meeting atau melakukan Google Meet, itu bisa langsung di-share. Simple to share, effortless to use ya. Karena saking mudahnya jadi effortless ya. Butuh usaha yang sangat sedikit, seperti itu. Oke, kita klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas untuk bisa memulainya. Nah, di sini sudah ada nama saya ya, berarti ini kita sudah berhasil masuk. Kita bisa klik create new board ya. Kita klik create new board. Lalu kita beri judul untuk boardnya itu apa, misalnya latihan Zitoboard gitu ya. Oke, kemudian kita klik create new. Oke, kita bisa klik view only mode ya jika kita menginginkan para peserta didik yang lain itu hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit. Kita bisa klik ini. Kemudian kita klik create new. Nah, ini sudah muncul untuk whiteboard-nya ya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di sini sudah ada ya. Oke. Misalnya ya, kita coba klik tanda pensil di sini. Nah, di sini untuk ketebalan hurufnya kita bisa tentukan apakah tipis, medium atau super tebal ya. Kita pilih tipis saja supaya kecil-kecil ya. Dan untuk
pen, kita hanya bisa memilih pen ya, tidak bisa memilih pilihan yang lain. Pilihan ini bisa dipilih jika kita masuk ke Zetboard Pro. Kita pilih pen. Kemudian ini jika kita ingin menggambar garis ya, menggambar persegi panjang dan lingkaran, kita bisa klik ini. Dan ini jika kita ingin memilih warna untuk menulisnya ya, misalnya ini. Oke, kita coba. Nah, kita sudah bisa untuk mengkliknya ya. Misalnya kita mau menulis apa ya? Misalnya kita saat ini akan belajar tentang Kingdom Jamur. Nah, untuk tulisannya ini agak kaku ya Bapak Ibu, jika kita menggunakan mouse agak cukup sulit ya. Lebih mudah jika kita menggunakan drawing pen ya. Atau bisa juga saat kita membukanya menggunakan handphone, untuk menulisnya lebih mudah karena kita menggunakan touchscreen ya. Jadi seolah-olah seperti menulis menggunakan jari. Jika menulis menggunakan mouse agak sulit ya Bapak Ibu, karena kita perlu melakukan drag setiap hurufnya atau klik tahan tarik setiap hurufnya. Oke, nah untuk menghapusnya jika ini salah ya Bapak Ibu, kita bisa klik eraser di sini. Nah, untuk erasernya ini tidak harus menghapus begini ya Bapak Ibu ya, bisa juga dihapus per garis misalnya ini. Karena dia terdiri atas satu garis, maka bisa langsung dihapus ya. Kita ulangi ya. Kita kembali ke sini. Misalnya saat kita membuat coretan yang banyak, tapi coretan itu terdiri atas satu garis, maka bisa dilakukan satu kali penghapusan. Seperti itu ya, jadi lebih praktis. Itu untuk menu pen dan menu eraser ya. Kemudian kita juga bisa undo ya, dan redo ya. Nah, di bagian bawah sini kita bisa lihat di sini bahwa ada satu orang yang tergabung yang bisa mengakses dari whiteboard ini ya. Nah, kita bisa men-share untuk halaman ini kepada siswa ya. Misalnya kita klik tanda garis yang ada di bagian atas ini. Kita klik share to view. Kemudian kita kopikan. Lalu kita pastekan misalnya di Google Classroom. Oke, ini karena kita ganti dulu untuk alamatnya. Kita bisa pastekan di Google Classroom misalnya. Di sini ada kelas. Kita bisa pastekan di sini. Lalu kita tinggal publish saja ya, posting seperti itu. Kita kembali ke latihan Zetboard. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan gambar ya Bapak Ibu, misalnya ini insert image PDF atau MP3. Misalnya kita coba untuk masukkan image, kita klik insert. Kita pilih choose file jika kita sudah memiliki image-nya di komputer kita. Nah, misalnya kita mau upload gambar ini, kita klik open. Lalu kita klik insert. Kita tunggu sampai dia terupload. Kita tunggu sampai filenya ini sudah terupload ya. Kita bisa geser-geser juga ya, dan kita juga bisa memberikan keterangan ya. Misalnya gini ya.
Kita bisa beri keterangan secara manual seperti ini, atau supaya lebih mudah jika Bapak Ibu mengetiknya itu atau menulisnya menggunakan mouse akan agak kesulitan ya. Kami sarankan bisa juga menggunakan si sticky note ini ya. Kita tambahkan sticky note. Ini ya misalnya. Jadi kita bisa tambahkan untuk keterangan-keterangan ini. Atau kita juga bisa tulis secara manual. Misalnya ini keterangannya apa? Yaitu ini Basidio carp misalnya. Kemudian kita beri tambahan lagi misalnya. Ini adalah spora. Jadi tulisannya agak sulit ya Bapak Ibu jika menulis menggunakan mouse. Kami sarankan jika membukanya bisa menggunakan handphone atau bisa juga memanfaatkan drawing pen ya supaya tulisannya itu bisa lebih bagus seperti itu ya. Baik, cukup mudah ya Bapak Ibu untuk penggunaan Zettelbord ini, dan jika Bapak Ibu ingin menghapus semuanya bisa klik ini. Clear all. Jika ingin menghapus per item bisa klik salah satu ya. Bisa juga di drag seperti ini ya, bisa juga langsung diklik dan dia otomatis akan hilang dan bersih. Nah, untuk bisa memainkannya, kita saat melakukan Zoom meeting atau meeting online, misalnya menggunakan Google Meet ya, kita buat link Meet terlebih dahulu. Misalnya kita di sini bergabung ya. Kemudian untuk bisa membuka whiteboardnya, kita bisa klik presentasikan. Oke ya. Nah, di sini untuk bisa menampilkannya, kita bisa klik salah satu tab yang akan kita record di Google Meet-nya. Misalnya di sini saya klik pelatihan Zettelbord ya. Jadi nanti siswa saat membuka Google Meet itu bisa melihat papan tulis yang sedang kita operasikan. Kita klik share. Nah, saat kita klik share, jika kita kembali ke Zettelbord-nya, di sini ada keterangan sharing this tab to meet.google.com. Jika sudah selesai, kita bisa klik stop sharing ya. Kita klik stop sharing, maka siswa sudah tidak bisa untuk mengaksesnya lagi seperti itu. Nah, jika sudah selesai, kita juga bisa membagikan untuk whiteboardnya ini kepada siswa ya, supaya bisa dijadikan sebagai catatannya mereka. Kita bisa klik share to view seperti tadi ya, share to view, lalu linknya kita bagikan kepada siswa. Jadi siswa hanya bisa melihat namun tidak bisa ikut mengedit. Demikian itu tadi Bapak Ibu untuk materi pelatihan hari kedua ini atau materi pertama, yaitu tentang Zettelbord ya. Zettelbord ini adalah whiteboard yang bisa diakses menggunakan website ya, bisa diakses menggunakan device apa saja ya, bisa tablet, bisa handphone, bisa laptop ya. Semoga bisa menambah referensi Bapak Ibu dalam penggunaan whiteboard yang bisa dimanfaatkan saat meeting. Baik, sekian terima kasih untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pelatihan hari ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.